Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Apa kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat ya, dan semangat belajar dirinya. Nah, hari ini kita mempelajari tentang pecahan uang kertas. Hari Selasa kemarin kita mempelajari pecahan uang logam. Dan sekarang kita mempelajari pecahan uang kertas. Ayo kita lihat. Di sini ada uang 2000. Anak-anak perhatikan uang 2000 rupiah. Ini uang pecahan 1000 rupiah. Dan ini uang pecahan 5000 rupiah. Terakhir uang pecahan 10.000 rupiah. Anak-anak perhatikan nolnya berapa. Ya. Berikutnya. Kita lihat fungsi uang. Apa sih fungsi uang itu? Fungsi uang di sini ada 3 ya. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Dalam bahasa Inggrisnya, medium of exchange. Dengan adanya uang, untuk kegiatan tukar-menukar akan jauh lebih mudah dilakukan bila dibandingkan dengan kegiatan perdagangan secara barter. Anak-anak tahu apa itu barter? Barter ini yaitu jual beli dengan menggunakan barang, yaitu tukar menukar barang. Contohnya, jika anak-anak ingin kue dan yang menjual kuenya memerlukan baju, maka anak-anak bisa menukarkan baju anak-anak ke penjual kue tersebut dan penjual kuenya memberi anak-anak kue. Nah, seperti itu. Menukar sesuatu dengan menggunakan barang, bukan berupa uang. Nah, uang lebih mudah untuk jual beli ya, daripada tadi itu tukar menukar barang atau barter. Yang kedua, uang sebagai alat pengukur nilai. Dalam bahasa Inggrisnya, standard of value. Fungsi uang sebagai pengukur nilai untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah. Nah, itu ya sebagai pengukur nilai. Nah, yang ketiga, uang sebagai penimbun kekayaan. Atau dalam bahasa Inggrisnya store of value. Penggunaan uang memungkinkan kekayaan seseorang disimpan dalam bentuk uang. Jadi, nilai kekayaan dapat diukur dengan menggunakan satuan nilai uang. Nah, di sini kita bisa mengukur atau melihat seseorang itu kaya atau tidaknya dengan dia banyak uang. Jika dia tidak banyak uang, maka dia tidak disebut kaya. Yang disebut kaya di sini yaitu seseorang yang memiliki uang banyak, ya, itu sebagai penimbun kekayaan itu yaitu berupa uang. Nah, store of value. Mengerti kan, anak? Berikutnya. Nah, di sini kita mengenal pecahan nilai uang kertas yang dari awal tadi sudah Bu Guru jelaskan. Nah, di sini ada uang 100.000 rupiah. Nah, ditulisnya seperti ini ya angkanya. Lalu dibaca 100.000 rupiah. Berikutnya, uang 50.000 rupiah. Lihat nolnya berapa. Anak-anak harus ingat ya nolnya berapa. Lalu dibaca 50.000 rupiah. Berikutnya, nah uang 10.000 rupiah. Anak-anak perhatikan juga nolnya dan cara menulisnya. Lalu dibaca 10.000 rupiah. Bawahnya ada uang 1.000 rupiah. Nah, nolnya anak-anak perhatikan. Dibaca 1.000 rupiah.
Nah, di halaman 22 dan halaman 23 itu ada di buku paketmu ya. Di situ kamu bisa melihat nilai uangnya. Lalu berikutnya ini uang Rp75.000. Anak-anak perhatikan juga cara penulisannya dan dibaca Rp75.000. Dan uang Rp20.000, cara penulisannya ini ya. Lalu dibaca Rp20.000. Berikutnya ada uang Rp5.000, dibaca Rp5.000. Berikutnya lagi ada uang Rp2.000. Nah, ditulisnya Rp2.000 dan dibaca Rp2.000. Seperti itu ya. Berikutnya, di sini kita membandingkan pecahan uang kertas dari yang terbesar atau terkecil. Kita bisa membandingkan nilainya mana yang lebih besar dan mana uang kertasnya lebih kecil nilainya ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini uang Rp1.000 sama uang Rp2.000, mana nilai yang paling besar? Tentu Rp2.000. Dan Rp1.000 ini lebih kecil daripada uang Rp2.000. Lalu bawahnya. Nah, uang Rp5.000 mana yang lebih besar dari uang Rp1.000? Tentu yang lebih besar adalah uang Rp5.000. Uang Rp5.000 lebih besar daripada uang Rp1.000. Bawahnya. Nah, di sini lihat. Uang Rp5.000. Rp2.000. Jadi uang Rp2.000 itu lebih kecil dibandingkan uang Rp5.000. Seperti itu perbandingannya ya. Besar dan kecil. Kamu perhatikan nilai-nilai uang tersebut. Jangan sampai terbalik, yang kecil lalu besar nilainya daripada yang besar ya. Nah, sekarang kita mengurutkan uang pecahan kertas dari yang terkecil. Sekarang kita mengurutkan dari yang terkecil dulu ya. Uang yang terkecil di sini dari deretan-deretan ini. Ada 3 deret nih. 1, 2, 3. Nah, yang pertama ini mana? Yang terkecil tentu uang Rp1.000. Lalu diikuti uang Rp2.000 dan diikuti uang Rp5.000. Bawahnya lagi uang Rp1.000, diikuti uang Rp2.000, lalu terakhir uang Rp5.000. Bawahnya lagi uang Rp1.000 lebih kecil, lalu diikuti uang Rp2.000 dan terakhir uang Rp10.000. Berdasarkan urutannya ya, kita beri angka-angka supaya lebih mudah untuk diketahui mana yang nilainya kecil dan mana nilainya yang besar. Nah, yang berikutnya ini kita mengurutkan uang pecahan kertas dari yang terbesar. Tadi yang terkecil ya. Sekarang kita mengurutkan yang terbesar. Ayo kita urutkan. Tentu uang Rp5.000 lebih besar dari uang Rp1.000 dan uang Rp2.000. Nah, ini ya yang nilainya terbesar. Lalu bawahnya, uang Rp5.000 lebih besar daripada uang Rp2.000 dan uang Rp1.000. Dia lebih besar, kita beri tanda 1 ya. Lalu yang kedua Rp2.000, yang ketiga Rp1.000. Berikutnya lagi, uang Rp10.000 lebih besar daripada uang Rp2.000 dan uang Rp1.000. Jadi yang terbesar ini adalah uang Rp10.000, lalu uang Rp2.000 dan uang Rp1.000. Seperti itu kita membandingkan nilai yang terbesar ya. Berikutnya. Nah, di sini Bu Guru beri tugas, tapi tidak untuk dikumpulkan ya. Anak-anak kerjakan di rumah sendiri untuk dipelajari. Kamu mengurutkan nilai
nilai uang yang terbesar di sini. Dari yang terbesar, dari yang terkecil, seperti contoh yang Bu Guru berikan tadi. Kamu urutkan dulu yang nilainya terkecil dulu, setelah itu baru nilai yang terbesar, sesuai dengan yang Bu Guru ajarkan tadi ya. Oke, pengerti sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa ya, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.